Heyo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Latif di sini di channel Atif Japan. Dan di konten ini yang udah pernah saya bilang ya guys ya, udah pernah saya janjiin, saya bakal buat konten tentang wawancara kepada narasumber teman saya yang pernah bekerja di Jepang, yang lagi bekerja di Jepang atau yang lain lah. Konten ini bakal saya namain tanya Kensu ya. Awalnya sih tanya Kensu saya, jadi karena agak kepanjangan jadi tanya Kensu. Nah, di tanya Kensu pertama ini saya bakal hadirin teman satu perusahaan dengan saya ya guys ya. Jadi dia tuh tinggalnya tuh di Cikarang, dan tapi dia berbeda dengan satu LPK dan saya. Jadi dia nggak melalui LPK. Pokoknya nanti simak aja cerita-cerita dari dia ya. Yang teman saya ini namanya Mahfud. Halo. Altips Channel. Mantap. Ya, jadi saya bakal kasih dia beberapa pertanyaan ya guys ya. Beberapa pertanyaan, paling 5 pertanyaan doang Put. Oke. Ya, paling 5 pertanyaan yang saya bakal tanyain tentang pengalaman dia selama bekerja di Jepang, atau prosesnya prosesnya gimana, step by stepnya lah, sedikit-sedikit yang pokoknya pengetahuan lo aja lah ya. Yang gampangnya aja. Oke, jadi kita siapin pertanyaannya. Ngopi dulu dong. Oh iya, ngopi dulu. ngopi bentar ya, biar santai guys ya. Jadi kalau saya mah nggak ngopi, saya menyusu. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung saya terus dengan cara like, subscribe, dan komen jika kalian ada pertanyaan ya tentang seputar Jepang ya guys ya, yang saya tahu aja sedikit-sedikit. Kalau saya tahu, saya bakal kasih tahu. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kita intro dulu. Oke, sebelum kita pertanyaannya, kalau emang mau ngerokok aja dulu. Dulu. Jadi ngopi. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya guys ya. Yang pertama, apa sih yang membuat lu berkeinginan untuk bekerja di Jepang? Apa karena budayanya kah? Karena manga atau animenya kah? Atau karena ingin menabung buat usaha saat nanti pulang ke Indonesia? Ya. Oke. Mungkin lebih tepatnya karena ingin nyari duit aja sih ya. Nah, iya. Kebetulan sama. Ada peluang buat ke Jepang, ya sikat aja. Kalau faktor suka budaya atau anime gitu-gitu, faktor dukungan lah, faktor lain gitu. Kalau tujuan awalnya yang penting kerja, ada kesempatan ke Jepang, diambil. Berarti hampir-hampir mirip ya guys ya dengan saya. Kalau saya waktu itu awalnya tuh keinginannya tuh pengen nabung. Jadi dulu tuh saya kan punya usaha sebelum saya berangkat ke Jepang. Jadi saya mau memperbesar usaha saya itu. Saya gimana caranya ya? Akhirnya saya ada kesempatan buat pergi ke Jepang. Ya udah, saya gunain kesempatan itu. Dan kalau masalah suka dengan Jepangnya, setelah saya udah di sini baru saya suka. Ya, jadi sebelum itu saya belum tahu Jepang tuh kayak gimana gitu guys ya. Apalagi kondisi di Indonesia kan sekarang itu kerja. Wah, para umur mau ke Jepang. Iya, mendingan semangat. Iya, banyak lowongan di sini guys ya. Mendingan kalau emang mau ada yang mau ditanya-tanya tentang gimana sih cara mau ke Jepangnya gitu, tanya-tanya aja guys ya, dengan di komen atau enggak saya kirim link di Instagramnya, tinggal DM saya aja di situ ya guys ya. Oke. Jadi itu ya pertanyaan pertamanya ya guys ya. Dan pertanyaan kedua, coba ceritain sedikit dong pengalaman lu saat proses mendaftar sampai pendidikan untuk kerja di Jepang. Saat prosesnya gimana? Kalau gua kan dari LPK dulu, baru ke perusahaan minori buat keberangkatan pendidikan itu. Kalau lu gimana tuh dulu? Kalau gua pertama gua berangkat ke Jepang
dari Minori kan, dari perusahaan Minori. Sebelum masuk ke situnya ada sih beberapa temen yang udah di Jepang dan ada yang di Minori juga. Jadi pas udah mulai pengen tanya-tanya ke temen, terus cari infonya, ternyata gampang banget. Cuma ke webnya. Oh iya benar. Ya sama kan ya. Cuma ke webnya ngisi formulir dan kalau emang lagi banyak lowongan lo dipanggil dan lo proses mulai dari panggilan itu. Iya sih. Kalau yang sebenarnya kalau di Minori itu dia bisa mendaftar online ya guys ya. Bisa online. Mendaftar online. Jadi kebetulan kalau saya kan dari LPK sebelumnya. Jadi saya tuh dapat rujukan, dapat dapat referensi sama itu sama LPK saya nih di sini aja. Udah gitu kan dekat dari tempat saya gitu. Jadi lu tuh awalnya dari teman ya, dikasih teman ada yang di Minori, tanya-tanya, ternyata cuma buka webnya aja terus ngelamar gitu. Oh, temen lu berarti udah di Jepang itu, udah berapa tahun kira-kira? Oh, dia baru sih, cuma waktu gua mendaftar itu udah ada yang di Minori, jadi gua langsung nanya-nanya ke dia. Ternyata gampang kok, webnya aja, terus ngelamar gitu. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja langsung guys ya. Banyak sih caranya, Minori itu cuma salah satu caranya aja. Salah satu di internet banyak. Jadi itu guys ya. Kan kalau ini pemagangan ya, atau Kensusei ya. Jadi banyak visa selain pemagangan guys ya. Ada visa ya Kensusei itu pemagangan, ada visa buat engineering gitu. Ada visa yang kayak kita kuliah gitu misalnya. Kita kuliah sambil kita aruba itu atau ini ya kerja sampingan. Itu ada yang kayak gitu juga guys ya. Tapi kalau itu jalurnya tuh beda-beda. Nah, kalau di jalur kita berdua ini itu jalur pemagangan Kensusei ya. Kalau engineering kita harus punya keahlian ya guys ya. Jadi itu sedikit informasi dari kita. Oke, kita lanjut nih. Boleh, itu udah menjawab? Oh, mendaftar. Oh, itu kan itu udah mendaftar pas pendidikannya gitu. Lo gimana? Pas pendidikan gimana ya? Jadi setelah proses ngelamar, dipanggil, interview segala macam lah gitu. Terus kita diterima sebagai calon pemagangnya. Dan enaknya di Minori itu biasanya beda sama LPK lainnya. Kita tuh diterima di Minori dengan posisi udah punya perusahaan. Oh iya, kan nah itu dia. Biasanya belajar dulu aja. Belajar dulu kita belakangan gitu. Nah, iya. Kalau di Minori enaknya gitu, kita udah punya perusahaan, terus baru kita mulai proses pendidikan. Pendidikan sampai kita berangkat ke Jepangnya. Jadi kita enaknya di situ ya guys ya, kalau di Minori kita udah pasti punya perusahaan. Jadi kita tinggal asah kemampuan bahasa Jepang kita. Terusnya kita yang penting pas pendidikan tuh harus bersabar ya pas di asrama itu. Soalnya banyak yang di asrama tuh nggak betah ya kan, karena kibisil atau terlalu keras gitu, ibaratnya senpai-senpainya atau senior-seniornya gitu guys ya. Jadi itu dia. Nah ini kalau gua kan ngelamar langsung lolos gitu ya, alhamdulillah. Lu pernah gagal gak? Oh, kebetulan gue juga pertama melamar. Berarti kita ini beruntung termasuk guys ya. Beruntung ya, bukan pintar. Itu soalnya orang bejo tuh beda. Soalnya ada teman kita juga ya kan, ada teman saya juga satu PT itu sampai berkali-kali dia gagal, tapi dia alhamdulillah dapat gitu. Jadi jangan menyerah ya guys, misalnya kalian gagal baru sekali gitu, jangan menyerah gitu pokoknya. Semangat terus ya. Yang penting kita dapat rezeki yang halal ya kan. Oke. Kita pertanyaan kedua udah kejawab. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga guys ya. Nih, setelah di Jepang ya, setelah kita udah kerja di Jepang, apa sih hal yang menarik yang menurut lu yang lu baru ketahui setelah beberapa tahun tinggal di Jepang? Apa sih culture shock gitu? Culture shock. Wah, culture shock banyak banget guys. Oke, yang paling terasa langsung lah ya. Yang pasti pertama cuaca ya. Itu kan musim ya. Jomplang banget sama Indonesia. Kita pertama nyampe Jepang apa? Kita tuh semi. Masuk mau ke semi ya. Itu pun kedinginannya minta ampun. Wah gila. Saya nih ya baru datang ke bandara ya. Baru datang ke bandara, terusnya mau keluar itu angin kita kaget gitu.
wah gila ini apa, ternyata di bandaranya itu kita di Aichi itu dekat sama laut juga, jadi anginnya lumayan kencang tuh guys ya. Kita kaget, udah hawanya dingin kayak gitu, pakaian nggak terlalu tebal gitu. Kaget ya. Kalau tersok pertama ya cuaca ya. Terus apa ya, khususnya ini kayak setelah tinggal di Jepang 2 tahun ini, kayak Jepang tuh kebanyakan orang tua ya. Iya. Ya. Nah makanya itu banyak yang anak-anak muda yang dari luar negeri tuh disuruh bekerja di sini gitu guys. Ya makanya di sini tuh banyak lowongan asal kalian minat. Gitu. Jadi kayak sumber lowongan pekerjaannya banyak, tapi sumber dayanya sedikit. Sumber SDM-nya, sumber daya manusianya itu sedikit guys. Jadi gitu. Mereka masih butuh orang-orang luar. Ya kebanyakan mereka yang muda-muda itu lebih ininya tuh tepatnya bekerja yang ini kali ya, nggak terlalu yang berat gitu. Nggak serabutan kayak gitu ya, kebanyakan ya guys ya. Jadi kalau kerja keras tuh banyakan dari luar negeri, yang dari orang-orang asing kayak kita. Jadi gitu. Kalau bicara peluang kerja Jepang banyak banget. Banyak guys ya, banyak banget. Apalagi kayak pertanian juga guys, banyak. Ini tuh pertaniannya juga banyak banget ya. Terus ada lagi gak? Culture shock. Kalau gua sih ya, culture shock yang menurut gua, culture shock menurutku itu kagetnya pas ini loh, kayak misalnya ada misal kayak kita gangguin cewek itu, gangguin cewek itu kita benar-benar nggak boleh guys ya, gangguin cewek. Biasanya kita di Indonesia gitu, biasanya di Indonesia ada cewek cantik lewat, sini kan banyak yang cantik ya, kita itu sering godain gitu. Itu di sini mah nggak boleh guys. Ya, pokoknya di sini tuh polisi bertindak langsung kalau ada itu, dia tuh langsung hubungi polisi ya kan. Nah kita bisa itu nanti ditanya-tanya, kita dikasih teguran mungkin sama polisi. Terus juga sama ini loh, kayak kita kalau lagi di ini nggak boleh berisik gitu. Ya itu juga. Iya kan juga. Itu bakal ngeganggu banget mereka. Pokoknya kita di sini tuh masing-masing nggak boleh ngeganggu satu sama lain gitu guys ya. Ya pokoknya hati-hati banget untuk kalian yang calon-calon pemagang gitu yang mau kesini tuh, hati-hati banget di sini. Di sini tuh orang-orangnya ibaratnya gimana sih ya, sensitif kali ya dibilang ya. Iya kayak gitu guys. Jadi mereka tuh kayak banyak kan tuh kayak sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kita kan orangnya suka bersosialisasi kayak individualis. Kalau kita tuh kayak sama tetangga gitu ya, nongkrong apa segala macam gitu. Kayaknya dia mah di sini jarang yang begitu guys ya. Ya makanya kaget aja gitu. Pokoknya banyak deh kalau tersok mah, nggak cukup kayaknya. Iya nggak cukup. Tapi kalau yang paling banget dirasain itu deh cuaca. Karena kan 4 musim kan di sini. 4 musim ya. Kalau sekarang nih mau masuk musim panas kan, itu gila banget panas. Saya aja waktu itu sebulan ini ya, sebulan baru tinggal di Jepang tuh udah meriang guys ya. Udah meriang. Waduh kak, ini udah sampai meriang kayak gini kan, kaget sama cuacanya gitu. Abis dingin langsung ke ini panas gitu, jadi kaget gitu. Bener banget. Jadi itulah culture shock yang kita pernah alamin. Itu baru sebagian sih ya, banyak sebenarnya. Itu yang paling menonjol ibaratnya gitu guys ya. Oke, itu kan pertanyaan ketiga ya. Nah ini yang agak bikin ini loh menarik ya kan, masalah gaji. Masalah gaji ya nggak boleh, nggak spesifik sih nggak apa-apa, cuma kasih tahu aja biar teman-teman tuh tahu sedikit gitu. Keempat tuh, pertanyaan keempat, boleh gak kasih tahu sedikit tentang gaji yang pernah lu dapet, yang paling sedikit yang lu terima dan sama yang paling banyak lu terima. Oke, gua ngerokok ya. Siap. Dozo. Kita di sini obrolan santai guys ya. Udah yang penting mah kita nggak ngelakuin hal-hal yang nggak ini. Pertama disclaimer dulu. Ke Kensusai kan semua gajinya tuh nggak semuanya sama ya. Itu tetap jatuhnya balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau ditanya berapa gaji yang paling banyak yang pernah gue dapat ya, kalau dirupiahin ya berapa ya? Belasan lah.
tapi nggak sampai 20, belasan lah. Iya. Kalau yang paling kecilnya juga belasan juga, tapi nggak sampai 10 kan. Kalau dirupiahin ya. Dan itu balik lagi, setiap perusahaan beda-beda. Iya. Kebetulan perusahaan kita segitu ya. Segitu ya. Kalau orang-orang bilang gajinya 20 juta lebih. Enggak. Ya mungkin yang lain ya. Itu ada guys. Itu yang beruntung aja. Ya, dan kita juga ini menurut saya sih ya termasuk beruntung juga. Soalnya ada yang lebih di bawah kita gitu. Jadi tetap syukurin aja apa yang kalian dapat. 10 juta juga gede. Wah, gila itu banget itu. Mau itu berapa sih emang? Iya, kita tuh kalau saya ya baru pertama kali dapat gaji segitu guys. Jadi udahlah syukurin aja. Iya benar banget. Kadang apa ya, kalau kita baru-baru gitu, kita tanya sama teman kita yang gajinya lebih gede, udah jangan terlalu ngiri, jangan udah itu mah udah rezeki masing-masing. Ya kali aja ya mereka gajinya gede, tapi dia tuh di kota atau gimana ya, tapi uninya kebutuhan pokoknya lebih mahal daripada di tempat kita yang lebih kecil gitu, di desa-desa gitu. Biasanya kayak gitu guys ya. Jadi UMR setiap kota tuh beda-beda. Gitu guys ya kan. Tapi secara umum ke pemagang ya Kensu ya setengah di atas 10 di bawah 20 rata-rata gitu guys ya. Itu mah rata-ratanya. Dan itu kan kalau ini ya, lu berarti terendahnya itu 11 juga. Ya, apa 11 juga. 11 12. Nah, kalau gua ini ya, kalau paling sama nyokap 10. Iya, biar bisa jajan lebih ya kan. Nah, kalau gua pribadi ya 11 juga, bukan 11 sih, belasan. Paling tinggi ya. Tapi yang paling rendah itu di bawah 10 guys. Pernah kan awal-awal. Awal-awal bawah 10 pernah guys ya. Tapi setelah itu udah setelah itu mah di atas 10 gitu. Itu guys kita yang pernah kita dapat. Ya mudah-mudahan beneran ada yang 20 25 itu beneran ada sih. Iya beneran ada. Kita aja tergantung perusahaan kalian nanti di sini. Kita aja ada rasa iri. Ada. Ya cuma jangan sampai kebangetan gitu. Cuma ya udah kita balik lagi, kalau kita kerja di Indonesia gimana gitu. Kita nggak bakal dapat gaji segini kalau nggak punya jabatan yang tinggi gitu lah. Pokoknya syukurin aja guys ya. Mau 20 lembur guys. Harus lembur, semangat ya. Kali aja kalau emang kurang, kalian bisa nambah lagi kalau emang kinerja kalian bagus gitu guys ya. Oke, itu kan ngomongin masalah gaji. Krusial sih. Iya. Biar semangat kalau omongan-omongan masalah duit mah ya guys ya. Iya. Apa baik itu pokoknya duit nah. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Jadi saya bakal ngasih pertanyaan 5 doang ya guys. Jadi ini pertanyaan terakhir. Terakhir ini. Iya. Ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Iya. Nah, di pertanyaan kelima ini coba dong kasih motivasi untuk teman-teman yang mau bekerja di Jepang, biar mereka semangat dalam proses tes buat bekerja di Jepangnya. Kasih motivasi motivasi. Iya. Motivasi ya. Motivasi apa yang kira-kira bakal lu sampaikan buat calon-calon pemagang atau enggak yang baru tahu nih kerja di Jepang begini, biar mereka tertarik gimana gitu. Motivasinya apa ya? Ya semangat aja semangat ya. Terus jangan berekspektasi lebih lah. Nah, itu semangat boleh, tapi jangan berekspektasi lebih. Takutnya nggak sesuai sama ekspektasi lu. Terus lu kecewa gitu. Tapi carinya tetap semangat. Balik lagi ke niat awal lu kerja buat apa. Jangan sampai lupa pas udah sampai sini. Nah, itu biasanya kebanyakan begitu guys ya. Pokoknya kita jangan terlalu berlebihan segala sesuatunya, kan kita juga nggak boleh ya segala sesuatu berlebihan. Pokoknya kita berharap ini, tapi udah cukup berharap aja gitu. Misalnya kayak gajinya kita berharap segini, kalau emang nggak dapet jangan terlalu ini guys, stres ya kan. Kalau ngomongin masalah duit mah ya, pokoknya yang penting kalian tetap berusaha. Kalau emang mau ke sini ya kan, tetap berusaha. Ya kalau emang gagal sekali jangan patah semangat gitu. Itu baru sekali itu ya kan. Banyak di teman-teman di luar sana juga udah berkali-kali gagal gitu. Iya, berkali-kali gagal. Pokoknya jangan patah semangat.
Itu sih motivasi dari kita ya. Iya. Balik lagi ke tujuan awalnya buat kerja apa, buat keluarga, semangat. Pengen ke Jepang apa tujuannya buat ceweknya semangat. Setelah itu kan iya, kali aja pulang-pulang mau nikah ya kan, apa mau buat usaha gitu. Jadi soalnya kalau udah di sini guys ya, kadang kita lupa gitu. Jadi niat kita mau nabung, tahu-tahu buat beli handphone lah, buat beli laptop lah, buat beli ini lah, beli gitu. Dan kalau udah kerja di sini, apa aja kita bisa beli asal kita asal kita mau gitu guys ya. Kita kayak dulu juga kita sebelum berangkat dikasih tahu sama pimpinan kita ya, Saco. Pokoknya di sana tuh bisa beliin apa aja kata dia pas di lagi di Indonesia ya, pas kita main set tuh. Iya. Pokoknya kalian tuh harus apa kayak tadi tuh kita balik dari tujuan kita masing-masing, jangan sampai boros di sana karena di sana tuh apa aja tuh ada dan juga mahal gitu guys ya. Ya udah itu aja motivasi dari kita ya guys ya. Udah nih. Nah ini kali aja pernah dengar kan ya kalau Maput ini punya komunitas, kali ada yang mau disalam-salamin buat temen-temennya kali aja. Kebetulan komunitasnya udah nggak aktif selama gue di sini. Gitu. Tapi gue promo. Boleh. Dozo. Gue lagi aktif di TikTok. Follow ya. Nah follow aja ya di sini ya TikToknya ya. Nanti bakal dikirim juga linknya di deskripsi ya guys ya. TikToknya apa Instagram juga perlu? Instagram juga boleh. TikTok ya. Iya TikTok. Emang TikToknya tentang apa? Kalau boleh tahu tentang ya Jepangan lah. Gitu. Oh iya dia juga bisa gambar guys, kali aja ada jasanya gitu. Dia juga sering gambar-gambar buat anime gitu guys. Ya sketsa gitu ya. Ya buat yang suka Jepangan cocok lah kerja di sini. Iya, semangat. Itu dia guys ya. Dia juga wibu banget ya. Anjir. Wibu. Ya. Oke, ya udah kayaknya itu aja 5 pertanyaan dari saya. Ya semoga ini mewakili untuk teman-teman ya guys ya, mewakili yang mau ke Jepang. Yang mau ke Jepang gitu. Semoga ini jadi motivasi buat kalian agar kalian semangat untuk bekerja di Jepang ya gitu, buat ngelamar di Jepang. Oke, ya udah kita akhirin. Makasih buat Mahfud ya. Udah jadi narasumber pertama. Arigatou gozaimasu. Ya udah saya akhiri Tanya Kenshu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Dah.